sobat guru di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Agung Putri Utami. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. SMK Negeri 1 Kubu terletak di Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Jarak dari sekolah ke tempat tinggal saya kurang lebih sekitar 40 km. Saya menempuh perjalanan 1 jam untuk mencapai sekolah ini. Sekalinya hujan di Kubu, terjadi banjir yang besar yang mengganggu akses saya saat pulang sekolah. Walaupun banyak kendala yang harus saya hadapi, tapi tidak pernah menyurutkan semangat saya untuk menjalankan tupoksi, aktif berkontribusi, dan tangguh berdedikasi. Siswa SMK cenderung lebih menyukai praktek produktif yang sesuai kejuruannya dibandingkan belajar teori di dalam kelas. Apabila kelas disetting kurang menarik, maka siswa menjadi mudah bosan dan pembelajaran menjadi tidak bermanfaat. Guru mapel adaptif seperti saya perlu memikirkan berbagai metode kreatif baik di dalam maupun di luar kelas agar pengalaman yang ditransfer dapat dipakai dengan efektif. Apabila ditelaah dari rapor pendidikan SMK Negeri 1 Kubu, salah satu kemampuan yang menurun di tahun ini dapat kita lihat dari kemampuan literasi, yaitu sebesar 77,78%. Saya kerap berdiskusi dengan rekan sesama MGMP untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, saya menemukan suatu solusi, yaitu penerapan strategi Mona Lisa dalam pembelajaran mendalam. Mood up, nature, link and match, dan sustainability. Mood up. Kegiatan diawali dengan doa, memastikan kebersihan kelas dan kesiapan siswa, serta melakukan absensi. Selanjutnya dilakukan kegiatan mood up agar siswa siap secara fisik maupun mental. Untuk mengawali kegiatan kita, Ibu mengirimkan kalian sesuatu loh di grup. Coba lihat HP-nya dulu. Selanjutnya, siswa diberikan ruang untuk berliterasi dengan diberikan bahan fiksi sains dari cuplikan cerita Si Buncing dari buku yang saya tulis sendiri. Tersebut sedang berdebat mengenai proyek sains yang mereka lakukan. Siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal penting yang mereka dapatkan dari kegiatan literasi. Pernah nggak waktu SMP itu bikin proyek sains? Tes awal dilakukan secara lisan untuk mendiagnosis pengalaman siswa terhadap praktek atau proyek sains sewaktu SMP. Akan merancang suatu proyek sains yang berkaitan dengan topik kita, yaitu zat dan perubahannya. Saya tertarik dengan proyek ini, mungkin saja dalam pikiran kalian ada terbesit. Guru menghubungkan materi pelajaran sebelumnya dengan tujuan pembelajaran hari ini dan memantik pertanyaan mendasar dari peserta didik. Siswa diorganisasi untuk mencari jawaban pertanyaan melalui kegiatan kelompok. Menggunakan berbagai media, baik itu audio, visual, maupun audiovisual. Kelompok yang sudah yakin akan menulis rancangan proyek mereka pada LMS yang sudah saya sediakan. Kegiatan selanjutnya yaitu perwakilan kelompok mempresentasikan rancangan dan juga jadwal yang telah mereka siapkan. Guru menegaskan konsep penting dalam perancangan proyek sains dan menyamakan persepsi para siswa. Di kelas ini akhirnya disepakati proyek sains yang dipilih adalah pengembangan deterjen cair berbahan alam. Sebelum kelas ditutup, guru memberikan tambahan informasi dan menegaskan konsep berkesadaran bahwa proyek yang akan dibuat sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan juga dunia industri. Nature. Guru memberikan penugasan agar siswa mencari informasi di masyarakat mengenai bahan alam yang bisa digunakan sebagai deterjen. Bisa digunakan di laundry, Bu, sesuai dengan jurusan kita di dalam. Kuis yang diberikan melalui Playground. Siswa yang berhasil meraih nilai tertinggi mendapatkan hadiah buku Si Buncing karya saya sendiri.
Harapannya siswa akan lebih termotivasi untuk belajar, meningkatkan minat membaca dan literasi. Terakhir, kegiatan ditutup dengan doa. Siklus 2 praktek pembuatan deterjen berkolaborasi dengan guru IPAS lainnya, diawali dengan kegiatan pengarahan. Selanjutnya, pembuatan foam booster dari bahan-bahan alam yang sudah dibawa oleh siswa. Bersamaan dengan itu, sebagian siswa membuat larutan mes pada kompor yang tersedia di kitchen. Persediaannya terbatas dan kita tidak mempunyai laboratorium IPA. Berikutnya dilakukan pencampuran. Larutan mes dicampur dengan foam booster yang telah selesai dibuat. Kemudian hasil pencampuran tersebut didinginkan selama 24 jam. Link and match. Untuk kelas 10 PH1 ya. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran di laundry terkait dengan tema laundry, pakai untuk produk dari buatan kalian sendiri. Setelah tadi kalian sudah briefing di depan, sekarang kita langsung praktek untuk pemakaian di mesin cucinya ya. Pada siklus ketiga, dilakukan kolaborasi dengan guru mapel produktif yang mengampu pembelajaran laundry di sekolah. Guru mendemonstrasikan mencuci di depan perwakilan kelompok atau yang disebut dengan kelompok ahli. Selanjutnya, kelompok ahli mendemonstrasikan pada anggotanya. Bisa normal. Untuk satu Pakaiannya 1 kilo, airnya cukup di 5 liter saja. Kemudian deterjennya cukup 1 sloki ini saja. Sustainability. Sustainability berkaitan dengan pengembangan produk. Salah satunya dilakukan melalui kolaborasi dengan guru kewirausahaan digital untuk belajar membuat label produk. Ini bertujuan memberikan inspirasi wirausaha bagi anak. Nah, untuk membuat logo atau labelnya ini kan bisa beberapa aplikasi yang bisa dipakai. Saya akan ajarkan caranya membuat logo menggunakan tanpa melalui laptop ya. Bukan hanya untuk produk wirausaha, tetapi deterjen ini juga bisa dikembangkan untuk penelitian lanjutan, untuk memaksimalkan potensi dari para siswa demi mendapatkan pengalaman baru, bahkan bisa dibawa ke panggung yang lebih besar. Adapun respon yang diberikan oleh siswa dapat dilihat dari hasil angket respon yang diberikan melalui Google Form. Antara lain yang pertama, kesan siswa setelah mengikuti kegiatan itu 75,9% menyatakan sangat menyenangkan. Yang kedua, mengenai seberapa jauh siswa menyadari bahwa konsep IPAS itu berkaitan dengan praktek laundry-nya. Antara lain 72,4% menyatakan sangat setuju. Yang terakhir, mengenai pemahaman siswa terhadap konsep sains setelah melalui eksperimen terkolaborasi secara langsung, satu orang atau 3,4% saja yang menyatakan tidak setuju. Nah, strategi Mona Lisa ini tidak hanya saya terapkan di dalam kelas, tetapi juga saya gunakan untuk membina siswa dan siswi saya di luar kelas untuk memaksimalkan potensi mereka, baik di bidang akademis maupun non-akademis. Kali ini sangat seru, karena saya dapat belajar cara membuat deterjen dan juga saya dapat belajar cara melaundry pakaian. sangat bermanfaat. Hanya dengan satu sloki ini kita bisa mencuci 1 kilo pakaian. IPA kali ini inovatif ya, selain ramah lingkungan juga bisa membantu dalam praktek laundry di sekolah dan pembelajaran di perhotelan. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan sudah sangat bagus, di mana sudah berkolaborasi dengan guru produktif. Menurut Mama sih itu bagus sekali, tidak hanya belajar dalam kelas dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari bahan-bahan alami. Itu adalah guru yang berprestasi, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Saya itu sangat terinspirasi dari beliau, baik dari cara kerjanya, pendekatan atau strateginya ke siswa, dan juga dari sikapnya sehari-hari. Bu Agung keren, memotivasi saya untuk berani mengikuti lomba. Bu Agung orangnya aktif banget, kayak lomba-lomba atau kegiatan di sekolah pokoknya nggak bisa diem deh.